Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi ereksi dan ejakulasi ya. Nah, dimana tuh kita akan membahas tuh pertama-tama tuh mulai dari definisinya dulu ya. Kemudian itu mekanismenya ya, mekanisme terjadinya ereksi, ejakulasi ya, dan ekspulsi ya. Nanti juga kita akan membahas tentang patologisnya ya, atau patofisiologi dari disfungsi ereksi serta terapi obatnya apa ya gitu. Pertama-tama kita dari definisi ini ya, pada fisiologi ereksi dan ejakulasi itu. Nah, kalau untuk ereksi itu dia definisinya adalah mengerasnya penis ya. Jadi itu penis itu jadi membesar ya, jadi vasodilatasi ya pada arterial penisnya ya, yang merupakan peristiwa vaskuler ya yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom ya. Ini SSO ini dia sistem saraf otonom ya, sistem saraf otonom yang dimana tuh dia sebagian besar dikontrol oleh saraf parasimpatik ya gitu ya. Jadi pas kita rest and digest ya, pas kita lagi istirahat ya, ini kita pas kita lagi istirahat. Nah, untuk ejakulasi ya. Nah, kalau ejakulasi itu definisinya adalah terjadinya pelepasan semen yang kuat dari uretra keluar ya. Jadi itu dia di ejakulasi itu kan dari uretra kan, pas kata sudah terbentuk semen ya, seperti sperma dan cairan-cairannya ya, pada misalkan mukus ya, fruktosa, dan buat nutrisi pada sperma ya, dan lain-lain, yang dimana tuh nanti didorong ke uretra ya, yang dimana dikontrol oleh dalam dua fase ya. Yang dimana tuh yang pertama tuh fasenya emisi dulu nih ya, kemudian nanti fase keduanya nanti ekspulsi ya. Nah, itu tuh emisi itu dipicu oleh rangsangan simpatik ya, bedain sama ereksi. Kalau ereksi dia parasimpatik, kalau emisi dia simpatik ya. Kemudian dia kontraksi otot polosnya itu terjadi kontraksi otot polos ductus dan glandula aksesoris ya. Glandula aksesoris itu apa? Glandula aksesoris itu ini berarti ya, ini SPBU ya kemarin sama ya. Berarti seminal vesicle, nah vesicle, itu prostat sama ini ya, bulbo uretra ya, bulbo uretra ya. Jadi semua kelenjar pada glandula aksesoria itu nanti ya dikontraksikan ya, sehingga nanti semennya tuh nanti keluar dan akan mengalami tahap selanjutnya, yaitu tahap ekspulsi ya, yang dimana itu nanti dipicu oleh kontrol volunter ya pada muskulus sphincter uretra eksterna, yang dimana nanti muskulus sphincter uretra eksternanya itu akan terbuka sehingga terjadi tembakan ya, sehingga terjadi ejakulasi ya. Jadi semennya itu keluar ya saat berhubungan seksual intercourse ya, atau berhubungan seks gitu kan. Nah, untuk definisinya, ini untuk definisinya itu adalah ada kondisi flaksit dan kondisi erek ya. Jadi kalau kondisi flaksit itu misalkan kita lagi tidak melakukan ereksi dan ejakulasi, kalau lagi erek berarti kan kita kan lagi melakukan ereksi dan ejakulasi atau hubungan seksual kan, hubungan seksual nih kalau ini. Nah, dimana kalau misalkan terjadi flaksit itu berarti kan penisnya itu kan melemas ya, dia melemas dan terjadi vasokonstriksi atrial penis ya, vasokonstriksi atrial penis ya, gampangnya gitu ya konsepnya. Kalau misalkan erek ya, kalau erek itu dia terjadi tadi ya, terjadi mengerasnya penis ya atau kaku ya, plus dia terjadi vasodilatasi ya, arterial penis ya, sehingga terjadi di membesar arterial penis kan, sehingga terjadi nanti kan ujung-ujungnya ejakulasi ya gitu. Nah, ini juga kita harus tahu juga anatominya. Ini di sini ada venula penis ya, yang uncompressed ya, sehingga juga ada di sini juga ada vena dorsalis profunda ya penis. Kemudian juga ada corpus cavernosumnya ada 2, ada corpus spongiosumnya 1. Nah, di dalam corpus spongiosum ini uretra. Nah, ini nih ya tempat untuk ereksi dan ejakulasinya ya. Dan juga ada atria cavernosum ya pada corpus cavernosum, dan juga ada prepulsium ya, yang dimana itu nanti tuh prepulsium tuh dihilangin tuh pas terjadi sunat ya, dia pas sunat dia hilang ya prepulsiumnya atau kulum ya. Dan juga pada ereksi nanti dari cavernosumnya tuh nanti akan dilatasi, kan jadikan vasodilatasi sehingga jadi membesar,
sehingga akan terjadi ya udah pembesaran ereksi. Nah, ya kan? Ini kalau misalkan di potongan melintang ini kan, potongan melintang itu ya kelihatan nih dia itunya nih bedanya. Ini kan vasokonstriksi tadi kan, ini vasodilatasi nih ya pada arteri cavernasumnya ya. Itu sorry. Jadi pada arteri cavernasumnya bukan pada uretranya gitu. Sehingga vasodilatasi pada corpus cavernasum sehingga bisa diekskresi pada uretranya ya, sehingga terjadi ejakulasi ya. Kemudian untuk mekanismenya nih ya, refleks ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk refleks ereksi dan ejakulasi itu ada dua faktornya sih ya. Yang pertama tuh saat pikiran tentang seks ya, yang adanya tuh di otak ya, di bagian mana? Di bagian ini ya, medial preoptic area dan nukleus paraventrikular ya, di hipotalamus ya. Jadi ingat baik-baik ya, MPOA itu adalah medial preoptic area ya. Kalau PVN itu adalah paraventricular nucleus atau nukleus paraventricular di hipotalamus ya. Yang kedua itu adalah ya stimulasi mekanosreseptor di glans penis ya, atau di penisnya kan. Misalkan kita lagi melakukan masturbasi dan lain-lain ya, mekanosreseptor taktil lah ya, karena sentuhan gitu kan. Dan juga karena ada pikiran seks juga ya, sehingga akan terjadi ya peningkatan neurotransmitter yang mengaktifkan pusat reward ya, seperti dopamin, dan juga akan terjadi aktivasi simpatik juga sih nanti ya, sedikit ya pada norepinefrin, sehingga akan meningkatkan kontrol kardiovaskuler ya, dan aspirasi di medula oblongata ya, nervus vagus ya, hingga akan terjadi peningkatan ya denyut jantung ya, laju pernapasan, dan tekanan darah ya gitu untuk sementara ya. Dan juga peningkatan dopamin dan norepinefrin itu juga akan mengaktifasi sistem saraf parasimpatik ya ke arterial penis yang dirangsang oleh nitric oxide ya. Ingat ya, ini dirangsang oleh nitric oxide karena ini pentingnya oxide. Hingga akan terjadi apa? Terjadi vasodilatasi tadi kan, ereksi ya, mekanisme ereksi, arterial penisnya akan terjadi vasodilatasi, nanti ya ereksi ya, sehingga kalau misalkan arteriolnya melebar otomatis berarti kan venanya kan terjadi ini ya, tertekan, jadi aliran atau drainase venanya menurun ya, karena kan ditekan sama arteriol ya, sehingga terjadi fase ejakulasi yang dipicu oleh rangsangan simpatis kan tadi kan pada emisi ya, pada emisinya, sehingga terjadi kontrol motorik ketarikan oleh muskul sphincter uretra eksterna, sehingga terjadi dorongan ekspulsi yang kuat ya keluar dari uretra, dan akan terjadi dikeluarkan semennya ke vagina ya, kalau misalkan terjadi hubungan seksual intercourse kan tadi. Nah, kalau sudah terjadi ekspulsi ya, atau sudah terjadi mekanisme ejakulasi semuanya kan, hingga akan terjadi ya relaksasi lagi sih ya, arterial penisnya tuh akan terjadi vasokonstriksi lagi ya, arterial penis akan terjadi arteriol ya, so pusat regulasi tekanan darah itu di arteriol, yang dimana arterial penis itu akan terjadi vasokonstriksi ya, jadi kan nitric oxide-nya juga bakal turun, sehingga ya udah ya tekanan darah juga bakal normal lagi ya, tanda vitalnya bakal normal lagi, seperti denyut jantung, laju pernafasan, tekanan darah ya. Dan juga stimulasi mekanosreseptor ya di glans penis juga akan menghambat sistem saraf simpatis ya ke arterial penis, sehingga ya udah parasimpatiknya lebih meningkat kan daripada simpatik, sehingga terjadi arterial penisnya makin vasodilatasi, dan juga dikontrol oleh saraf parasimpatik yang ada di kelenjar bulbo uretra dan di uretra, sehingga nanti kan kelenjar bulbo uretra kan dia kan sekresi mukus ya, dia sekresi mukus yang fungsinya itu dia buat pelumas ya, yang dimana itu nanti akan membentuk semen juga ya, bareng sama seminal vesicle dan prostat ya, hingga membentuk semen kan, cairan sama spermanya untuk nutrisi pada sperma dan lain-lain, sehingga terjadi ya udah masukin ya ke arterial penis vasodilatasi, sehingga akan terjadi ya udah ditembak tuh ya ereksi dan ejakulasi ya, sehingga terjadi ekspulsi ya gitu ujungnya. Nah, untuk patofisiologi dari disfungsi ereksi ya, tapi kita harus tahu dulu definisi dari disfungsi ereksi itu apa ya. Yaitu disfungsi ereksi itu satu keadaan dimana dia tuh terjadi impotensi ya, jadi dia kalau misalkan terjadi ada rangsangan seksual, dia kayak nggak hasrat gitulah ya, dia kayak saat berhubungan seksual dia arterial penisnya tuh vasokonstriksi, jadi hingga dia ya rangsangan seksualnya menurun, dia nggak nafsu melakukan hubungan ya gitu intinya.
lainnya itu impotensi ya ini sama. Nah, untuk patofisiologinya itu disebabkan ya ini etiologinya disebabkan oleh faktor psikososial ya seperti cemas atau depresi ya, lagi PTSD mungkin ya, atau bisa karena gangguan fisik ya, misalkan pada trauma medullospinalis atau dia terkena pembedahan, misalkan pembedahan prostat ya, atau kena pada vasektomi dan lain-lain ya. Makanya pada pembedahan genitalia ya sehingga terganggu ya ereksinya, hingga rangsangan seksual juga akan menurun ya, terutama pada faktor psikososialnya, sehingga saat berhubungan seks dia ya pada senyawa mediator kimianya tuh yaitu nitric oxide-nya tuh bakal menurun dan dopamin juga bakal menurun ya. Jadi dia nggak pusat rewardnya tuh dihambat ya, hingga arteriopenisnya tuh vasokonstriksi sehingga tidak bisa melakukan ereksi maksimal. Jadi dia nggak bisa panjang kan kayak tadi nih, penisnya kan panjang nih ya, nggak bisa panjang gini kan, jadi nggak bisa masukin ke vagina sehingga terjadi impotensi ya. Obatnya apa? Obatnya itu sildenafil ya gampangnya, yang fungsinya itu untuk meningkatkan nitric oxide agar ereksinya tuh lebih lama ya, sama juga edukasi ke pasiennya butuh dukungan sosial dan lain-lain ya gitu. Sekian, terima kasih ya.